Halo. Iya, aku kayak dikira podcastan mana suwi. Suwi, Sweden. Ya, aku nangkrekan. Aku pengen nguripi podcast iki, Den. Iki krungu ndak, Den? Aku pegang ambek awakmu dino iki. Suwi, pirang-pirang tahun bareng. Akhirnya saiki aku kepingin ambek sing rodok pinter. Aduh. Males sampe arek bodoh. Kayak males. Aku pengen ketok berpendidikan. Tapi lucu. Yoga. Nah, yoga. Ngomong yoga ngono lho, aku yoga ngono lho. Mak mau ngomong suwe gak tau podcast. Mm-mm. Lek aku malah gak tau podcast. Makane iki opo iki bingung iki. Iki pertama kali ya om podcast. Pertama kali. Asline podcast ini ndak ngene ya. Aku ribet ono lightning, video. Oh. Iki ketiga aku kayak gini. Iya. Deden ku sing usulno coba sampe nambah arek sing luwe pinter Mas ngono. Iya Den aku ora goblok. Sadar diri berarti dia ya. Alhamdulillah. Iya. Jadi gawe ya Alhamdulillah. Iki ambek awakmu kepingine. Kok kepingine bahas sing ngapot aku soalnya. Ambek Deden kan receh. Berat. Iya ambek Deden kan mesti bahas sing receh-receh. Iya. Ndak ono kuncet Iki wis buka kan ya? Wis. Oh, so saiki. Tapi kan iki wis mari buka ya. Oh iya, lek bengi-bengi kan. Lek bengi kan wis buka dong. Karena saiki kan lagi Covid. Ini lah. Iya. Kan rada sensitif, kudu diklirno iki lek wis mari poso wisan. Mari buka. Oh, mari buka tutup mari poso. Emang saya kira Ramadan. Rokokan enggak apa-apa rokokan. Enggak apa-apa rokokan. Ajar rokokan. Wingi asine kepengin bahas revolusi Perancis jadi ndak gelem. Oh, iya. Inflasi Polandia, dia ndak gelem. Perang Rwanda. Konspirasi Yahudi. Ndak gelem. Kapotan iku mah golek sing enteng-enteng. Kebetulan wingi ku maca berita jancuk semeda goblok. Maca berita. Heeh. Kamu tahu krungu anu dia? Apa? Pembangunan gereja. Penolakan pembangunan gereja ya ta. Iya enggak sih? Wah, kamu ternyata mengikuti ya perkembangan berita ini. Enggak sih. Ya mengikuti lah. Lah aku terus kondi. Iya dong. Aku kaget sih kamu mengikuti perkembangan berita itu karena menurutku yang mengikuti dan menyorot perkembangan berita itu ya hanya golongan tertentu saja, kalangan tertentu saja. Ini kan kamu kan representasi dari anak muda, anak tidak mampu, anak tidak mampu, tidak berpendidikan. Iya, kamu peduli ya dengan isu-isu itu ya? Tidak peduli, betulan tidak peduli. Tapi kebacut anak beritane, kok ditolak? Apa emangnya? Emang yang tidak oleh bangun gereja? Sebelum ke sana, sebenarnya ada pertanyaan paling dasar sih. Apa itu? Emang Sopo? Siapa sing menolak? Sing berhak menolak apa berhak membangun? Siapa sebenarnya yang berhak membangun gereja? Oh iya. Emang iya. Sing duwe gereja. Lek menurut Uma, Kuli. iki kan kita tahu ya berarti ya sama-sama yang kita bahas ini kan terkait pembangunan gereja di Lumajang kan. Nah iki sakjane sing berhak pemerintah daerah, opo pusat, opo kementerian, opo sopo sih jane sing berhak bangun gereja? Oh iya benar. Kuli. Oh iya. Mandor. Mandor iya, mandor iya, iku berhak. sih. Sing duwe duit kan berhak. Iya kan, lek ndak duwe duit kan enggak berhak membangun Yang sing bangun ya tukang. Iya. Kuli. Kan mangan, Bu. Ya mereka. Iku siapa coba? Sing berhak Oke. membangun. Kalau dari kacamataku, Bro, terkait pembangunan tempat ibadah dalam hal ini gereja, dari kajian hukum tata negara, ini kan produk dari pemerintah daerah. Si gereja, iki produk. Jadi mau itu misalnya tempat ibadah lah ya. Tempat ibadah ini kan produk dari kebijakan pemerintah daerah. Kita di sini tidak cuma bicara soal pembangunan gereja sebenarnya, apapun, bangun jalan atau apa, itu kan produk kebijakan pemerintah daerah. Oh iya? Iya. Jadi dalam sependek saya mengangsu ilmu di kajian hukum tata negara terkait kuliahmu lah ya hitungannya. Kamu kuliah di iya benar-benar sih. Itu produk dari kebijakan pemerintah daerah.
Nah, pemerintah daerah itu sendiri, Bangsat. kita lagi di mana sih sebenarnya ini sih? Jalan tol. Oh, di jalan tol ya. Syuting di jalur Gaza. Ya gue mau bro. Jadi pembangunan gereja ini merupakan produk dari kebijakan pemerintah daerah Lumajang. Oh, oke. Nah, sebagaimana idealnya kebijakan ini ya dirumuskan dengan betul, digodok dengan betul, dibicarakan dengan betul, begitu. Yang selama ini kita tahu kan memang yang muncul ramenya kan Cak Torik klarifikasi opo. Iya. Terus tanggapan nih Cak Torik dewe? Emang iya apa? Kalau dari kacamata saya Sebagai bupati ya, sebagai bupati. Dan konten kreator. Ya kan itu otomatis Iya. kan. Ya maklum kan memang Cak Torik punya resort, punya kegiatan. Nyap. Loh, kok guyu sih kan? Raffi Ahmad juga tidak jadi konten kreator kalau dia tidak punya sumber daya dan kegiatan. Benar. Aku merokok sih. Terus sebagai ya apa tuh Cak Torik? Cak Torik sebagai bupati, sebagai pimpinan eksekutif tertinggi di Lumajang, saya melihatnya sudah menjalankan apa-apa yang harus dilakukan. Contoh terkait pemenuhan prosedural secara administratif itu sudah dilakukan. Bahkan Cak Torik itu melibatkan Kementerian Agama. Ini kan urusannya Kementerian Agama juga. Syarat-syarat administratif itu sepertinya sudah beres juga. Oh, berarti Cak Torik harus melakukan tugasnya berarti. Sampai saat ini, sejauh ini Cak Torik sudah melakukan tugasnya dengan baik, sudah memenuhi syarat-syarat administratif itu tadi. Salah satunya kan kalau kita bicara, aku sih gak pengen ngomong rodok serius nih, aturan lah, secara aturan itu banyak sekali poin-poin yang harus dipenuhi dan lain sebagainya. Cak Torik di sana sudah memberikan statement, memberikan klarifikasi, akan memenuhi yang belum, tapi sampai sejauh ini sudah sih, dan akan terus memfollow up ini. Oh, berarti intinya Cak Torik wis melakukan hal gitu, tugasnya dengan baik lah. Iya, sebagai Dikis ini sebagai pimpinan eksekutif, sebagai bupati sudah clear, tidak ada masalah. Tapi kan di Cak Torik sebagai eksekutif kan berarti legislatif kan ya berarti duwe tugas pisan kan. Ini yang menarik, pembahasan ini yang menarik. Jadi tugas politika ada kan. Umat seiling ternyata ya pelajaran PKN, pelajaran terkait ngono-ngono. Sepele. Ya bro, jadi sebagaimana idealnya bernegara kita ini supaya tidak ada supremasi dari salah satu pihak. Kita ini membagi kekuasaan menjadi 3, eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah, kita semua paham lah ya. Mungkin ya penontonnya podcastnya Rere juga insya Allah pinter-pinter lah, tahu lah terkait eksekutif, legislatif, yudikatif itu tadi. Macam berharap pinter. Paling tidak SD mbien ndak bolosan lah, ranking. Oh iya. Ya, itu tadi. Ini semakin menarik pembicaraan kita berbicara terkait peran legislatif di sini. Aku pengen ro iku. Soalnya Cak Torik jadi mau menjalankan tugas dengan baik. Berarti si legislatif apa coba? Kalau kita bicara tataran idealnya, apapun kebijakan itu, baik yang mengusulkan eksekutif atau yang mengusulkan legislatif, ini mesti dapat persetujuan bersama. Bener. Jadi eksekutif dan legislatif duduk bareng. Misalkan itu usulannya dari eksekutif. Legislatif menyetujui, baru bisa di ACC lah. Jalan lah programnya. Dianggarkan. Itu juga sebaliknya. Nah, sampai saat ini memang apa yang dicanangkan oleh pemerintah dalam hal ini eksekutif, itu sudah akan segera menempuh jalur-jalur yang sudah seharusnya. Tapi sebelum masuk ke proses itu, nah ini kan menjadi liar isunya di masyarakat. Masyarakat ada yang pro. Ada yang kontra, dan lain sebagainya begitu. Ini kok rasa-rasanya ada yang kurang klik, ada yang kurang pas begitu terkait ini bro. Untuk menuju pemerintahan yang baik ini kan mesti ada sistem check and balance antara eksekutif dan legislatif. Pasti. Nah,
rasa-rasanya kok ada yang tidak pas di situ. Kok ndak balance? Mungkin Umak yang merasakan juga ya. Ya itu tadi. Kok cek tok ya, ndak ono balance ya. Cek balance. Ndak balance. Jadi ketika kita menganggap ini usulannya dari eksekutif. Ketika ada usulan ini dari eksekutif, mana ini kok ndak ada counter? Kita sekarang nggak bicara semua harus setuju, semua harus salah, enggak kan? Untuk menghidupkan dialektika bernegara kan mestinya ada counter. Ada counter, kudu. Ada counter lah. Sebaik-baiknya usul kan harus ada counter. Nah ini kok sampai sekarang kok nggak ada ini? Ya wakil rakyat kita lah di Lumajang ini yang bersuara. Sampai dina iki ndak ono sing bersuara. Saya tunggu-tunggu dari awal isu ini muncul sampai sekarang nggak ada tuh yang bersuara. Udah no, sama sekali. Padahal Cak Torik aku tahu kapan? Aku ikut tahu lewat pondokan, sebuah pondok. Iku Cak Torik katane iku rembukan di kono ambek kiai-kiai. Jarene. Umak iki ternyata selama iki ya anu ya, apa jenenge? Wah, aku gak nyongko isu gak ketemu Umak ya. Dia kan kanca SD, kanca SMP. Aku sedang aku ngomong kok pinter loh aku. Ambek Deden kok bodoh. Ini oke aku. Dia teko SD, SMP, SMA bisa. Terus aku kuliah ning Malang, Umak ning Lumajang. Aku kaget aja ternyata Umak sepeduli dan sebegitu. Enggak peduli sih kebetulan. Iya, Bro. Kebetulan, Bro. Iya, Bro. Terkait tadi itu memang iya betul. Jadi setelah Cak Torik memberikan statement mengumumkan bahwa akan merencanakan pembangunan gereja ini. Nah, sebelum masuk ke sana, jadi rencananya pembangunan gereja nanti itu sekalian dengan dibangunkan masjid. Jejer bareng gereja. Jejer Okay. bersebelahan. Nanti dipisahkan oleh ada sekat lah begitu. Jadi nanti maunya seperti triplek. Nggak ro ya. Tirai. Ya. Kan tergantung kontraktore. Oh iya. Kan tergantung kontraktore, tergantung tukangnya sing bangun kan. Jadi gambarannya nanti itu proyeksinya seperti itu. Membangunkan gereja sekaligus masjid. Nanti inginnya ya jadi monumen harmoni masyarakat beragama, begitu itulah. Nyate. Nah, berhubung Umak tadi menyinggung terkait peran legislatif. Kemudian Umak lewat sebuah tempat, terus ada Cak Torik, terus Umak krungu juga ya soal penasaran dong. Kayak itu. Nah, itulah begitu keterlaluannya DPRD kita. Emangnya, Pak? Ya itu kan sungguh terlalu. Tugas meminta keterangan, tugas meminta klarifikasi pada eksekutif. Ini kan tugasnya dewan. Kok begitu gunggungannya para dewan yang sekarang duduk ini, mereka itu udah ingat dulu ketika mau mencalonkan diri sowan-sowan ke kiai, minta doa restu mewakili. Sekarang urusan begini, kok malah kiai? Kiai lah ya kok. Kiai langsung. Maksudnya kiai kan trias politika kan situ kan duduk kiai kan. Ya. Yudikatif kan duduk kiai situ. Betul. Begitu keterlaluannya sampai kiai yang turun tangan. Ada banyak kiai, para kiai sesepuh yang sangat kita hormati di Lumajang ini, itu sampai para kiai yang mendudukkan Cak Torik. Untuk meminta klarifikasi, meminta keterangan para kiai. Semestinya kan ya tidak begitu cara bernegara yang baik dan sehat kan. Ya, mari kembalikan sesuai tupoksinya masing-masing. Berarti DPR enggak ada kerjaan? I don't know. Menurutmu? Ya, aku enggak bicara dewan kita enggak bekerja atau bagaimana ya. Wah, iki pinter jadi lek maceng-maceng. Enggak, maksudnya begini, Bro. Kan dewan itu kita pilih untuk mewakili kita. Benar. Menjadi saluran aspirasi kita. Karena Indonesia ini menganut demokrasi keterwakilan. Jadi oke lah kita bicara demokrasi, tapi tidak demokrasi yang aku pengen A harus dituruti A lah. Kita punya keterwakilan itu tadi. Nah harapannya kan ya para wakil-wakil ini yang bisa mewakili keresahan, segala nenek-neneknya. Minimal ketika mereka dibutuhkan, mereka itu adalah muncullah, komentar lah, apalah. Lah iki malah sing komentar kiai. Justru yang komentar yang
dalam tanda kutip bahasa umat mau menyidangkan eksekutif ini malah kiai. Lah aku ero ya tiba soal kiai. Ya kebetulan sih saya dari background keluarga pondok pesantren. Terus kebetulan juga diamanai di Rijalul Ansor. Ansor itu badan otonomnya NU. Anak buahnya kiai lah kami ini. Kita ini anak buahnya. Berarti bener kan aku ngajak awakmu podcastan ngomong soal iki bener kan, Gus? Biasa lah. Ya, aku nggak ngerti ya benar atau tidak saya yang diundang di sini. Tapi di sini saya mencoba untuk tidak mewakili apapun dan siapapun. Saya mencoba untuk berbicara dari sudut pandang saya saja, dari keilmuan saya di hukum tata negara. Terus awakmu ya sing notabene pikirku koncoku sing ero. Sapa ya sing ero? Kayak ero deh. Iki ngono. Makanya aku. Oh berarti si kiai-kiai iki hasil rembukane iku mang. Apa coba hasil rembukan? Kan ketemu, berarti ono rembukanan. Ndak mungkin kan kayak nyangkruk biasa. Lah di pondok ndak mungkin. Begini. Pasti ono hasilnya kan? Begini, Bro. Apa sing dijaluk para kiai iki apa? Awalnya para kiai itu berkumpul menduduk Kanjak Torek ya, tadi konteksnya itu Kanjak Torek, minta klarifikasi lah. Minta konfirmasi. Ini gimana sih? Karena kan di luar, di masyarakat isunya liar. Awalnya hanya itu saja. Toh kalau arah bahasan kita ini, apa kemudian kesimpulannya, konklusinya, dalam tataran ini saya bisa bilang, apapun kesimpulannya itu juga tidak berpengaruh apa-apa. Iya. Karena yang menentukan kebijakan juga bukan bukan kita-kita yang tidak diberi wewenang untuk menentukan kebijakan. Yang diberikan wewenang oleh negara untuk menentukan kebijakan kan ya eksekutif dan legislatif itu. Gitu. Berarti ndak balance berarti kasus iki ndak balance. Umpamane si DPR mengiyakan kayak ya wis ayo. Akhirnya kan jalan kan proyek dengan catatan bro. Jadi kita tidak bicara soal pembangunan gereja yang sekarang hangat ini saja ya. Apapun itu kebijakan itu harus punya dasar yang kuat. Dasar yang kuat ini nyawanya naskah akademis. Jadi di situ ada kajian akademisnya, urgensinya apa dan lain sebagainya. Baru dari situ punya legitimasi untuk menjadi sebuah peraturan daerah atau keputusan apa gitu. Nah, ini nyawanya di naskah akademis itu. Nah, hari ini kita memang belum masuk ke ranah sana karena seperti statementnya Cak Torik, ini masih rencana. Jadi pembangunan ini akan dianggarkan di APBD 2023 begitu. Nah, sebelum masuk ke prosedural itu tadi, semestinya kan dalam rangka menghidupkan kultur demokrasi yang baik. Dan sehat, ini kan sudah rame harusnya. Rame lah. Dan yang rame bukan hanya kita yang di bawah, karena serame apapun kita yang di bawah, kita tidak punya kekuatan. Iya, ndak duwe apa desa apa yo, nggak bisa ngomong toh. Cuma bisa ngomong doang akhirnya. Nah, ini fungsinya DPR kan. Fungsinya legislatif di situ. Fungsinya legislatif kayak menyuarakan ini. Betul. Lah kok sampai sekarang ini ndak ada rame-ramenya. Padahal kalau dari kacamata saya sangat menantikan ini Dewan manggil Cak Torik. Di sidang Cak Torik, opo maksudnya kepingin iki? Dewan-dewan juga, ndak iso ngomong ini. Gelut lah di dewan itu. Lah memang ruang paripurna itu memang forum mulia untuk adu gagasan tarung di sana. Yes, naudzubillah apalagi ada dewan yang saya tidak suka ngomong. Baru nanti kalau kondisinya genting saya turun tangan. Yes, dewan apa? Mereka itu kita bayar lewat pajak dan lain sebagainya untuk tarung ngomong. Tunjukkan keberpihakan pada rakyat. Dan sekali lagi, aku bro di sini tidak dalam rangka prefer pro atau kontra. Ada mek golek, iki kok ono sing ganjil, apa ya sing ganjil? Aku iku. Betul, kita membreakdown apa sih sebenarnya akar masalahnya, apa yang tidak pas. Apa sing tidak pas.
aku sendiri sebenarnya punya beban moral untuk menjelaskan terkait aturan, peraturan dan lain sebagainya. Tapi ya saya coba kemas sederhana mungkin lah. Oke. Intinya tadi itu antum kan sudah membahas terkait, berarti sudah clear ini terkait prosedural dan lain sebagainya, sudah clear. Iya. Yang enggak masalah ini ya terkait check and balance-nya itu tadi antara eksekutif dan Legislatif. Oh berarti DG Siki eksekutif besoknya wis berjalan dengan baik, dia melakukan tugasnya dengan baik, legislatifnya karek menunggu legislatif. Iya, mereka bersuara lah, komentar lah, apalah. Jadi coro di sekolah biyen kita SMP, SMA dulu kan ada pengurus OSIS, MPK. OSIS mau ngundang HUT nih, OSIS mau ngundang Niji, mau ngundang band apalah, apapun itulah. Ngundang Cristiano Ronaldo pun, kita kan nabraknya kalau setuju tidak setuju kan kita tidak ke OSIS. Iya, MPK. Perwakilan kelas soalnya. Majelis Permusyawaratan Kelas. Kalau di sekolah kan legislatifnya kan MPK, eksekutifnya OSIS. MPK yang punya wewenang jemput bola, menyerap aspirasi. Berarti mulai cilik lah sini diajari sebetulnya kita dari kecil sudah diajari bagaimana berorganisasi, berkomunitas yang sehat. Ya, benar, sudah diajari dari sekolah sebenarnya. Nah, jangan-jangan ya semoga kekhawatiran ini tidak terjadi. Kok ya sekarang ini tidak rame? Apa itu? Tidak rame apa? Rame. Ya, kicauan dari dewan kita. Oh alah. Komentar, tidak ada rame, tidak ada apapun lah, mereka tidak berkomentar apa-apa. Semoga saja tidak terjadi. Jangan-jangan ini bukan mereka tidak mau komentar, tidak mau rame, tapi mereka tidak mau ramenya sekarang. Ramenya nanti ketika ini sudah masuk pembahasan RAPBD. Taruhnya di sana ramenya. Paham. You know what I mean lah. Sing pavinge aku begitulah. Sudahlah, kita sudah cukup. Ayo gitu loh. Wis, mosok sik ngono-ngonoan sih. Ya, kurang lebihnya begitu. Jadi tergambarkan lah saiki aku sih arek-arek. Mungkin sing ndak ro kasus iki, sing kan akeh sing kor-kor. Wah, kok ndak setuju ambek iki. Mantap Catorik. Tapi kok ndak tapi kok ndak dibangun-bangun ndang. Kan akeh sing ndak tergambarkan kan. Tapi saiki wis jelas. Ya semoga bisa sedikit bantu menjelaskan lah. Tapi aku memang kan awakmu bersuara ngomong soal Cak Torik sing aku mulai kiai terus sapa si DPR ndak ono suarane ndak lapo-lapo. Bukannya awakmu iku bagian dari mereka?